Yang berisik ingin terlihat, yang diam sudah tahu. Yang kamu pamerkan adalah kelemahanmu. Dunia saat ini sedang sakit, bukan karena perang, bukan karena krisis ekonomi, tapi karena sesuatu yang lebih halus dan lebih berbahaya. Kebutuhan untuk diakui. Kita hidup seolah-olah nilai diri kita ditentukan oleh seberapa banyak orang melihat kita, mendengar kita, dan membicarakan kita. Jika tidak ada yang memperhatikan, kita merasa kosong, seolah-olah kita tidak benar-benar ada. Padahal, penyakit ini bukan hal baru. Sekitar 2500 tahun yang lalu, di masa dinasti Zhou, seorang pemikir bernama Lao Zi sudah melihat pola yang sama. Ia hidup di tengah dunia yang penuh pertunjukan kekuasaan. Para bangsawan memamerkan kereta kuda berlapis emas. Para jenderal membanggakan jumlah musuh yang mereka kalahkan. Semua orang ingin terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Mereka tidak sekedar hidup, mereka ingin dilihat hidup. Setiap tindakan menjadi pertunjukan, setiap pencapaian harus diumumkan, setiap kemenangan harus disaksikan orang lain. Dan semakin keras mereka berteriak tentang kehebatan mereka, semakin terlihat sesuatu yang aneh. Dari kejauhan, itu tampak seperti kekuatan, tapi dari sudut pandang Lao Zi yang diam, itu terlihat seperti ketakutan. Ketakutan untuk tidak dianggap, ketakutan untuk tidak diakui, ketakutan untuk merasa tidak cukup. Lao Zi tidak ikut dalam keramaian itu. Ia tidak mencoba bersaing, tidak mencoba membuktikan diri. Ia hanya mengamati. Dan dari pengamatannya, ia melihat sesuatu yang sederhana tapi menyakitkan. Orang yang terus-menerus harus menunjukkan bahwa dirinya kuat, sebenarnya sedang rapuh di dalam. Seperti gong kosong yang dipukul keras, suaranya nyaring, menggema kemana-mana. Tapi, justru karena kosong, suara itu bisa terdengar sejauh itu. Jika gong itu padat dan penuh, ia tidak akan berbunyi seperti itu. Begitu juga manusia. Semakin seseorang merasa perlu membuktikan diri, semakin besar kemungkinan ia sedang menyembunyikan sesuatu. Bukan kekuatan, tapi kekosongan. Bukan kepercayaan diri, tapi keraguan yang tidak pernah selesai. Dan jika kita jujur, dunia modern tidak jauh berbeda. Kita mungkin tidak lagi memamerkan kereta emas atau kepala musuh, tapi kita memamerkan versi lain dari itu. Kita memamerkan pencapaian, gaya hidup, bahkan kebahagiaan. Kita ingin dilihat, ingin diakui, ingin dianggap bernilai. Tanpa sadar, kita hidup dalam panggung yang sama. Kita tersenyum saat dilihat, tapi lelah saat sendirian. Kita terlihat percaya diri, tapi diam-diam mempertanyakan diri sendiri. Kita terus bergerak, terus menunjukkan sesuatu, bukan karena itu penting, tapi karena kita takut jika berhenti, tidak ada lagi yang melihat kita. Disitulah penyakit itu bekerja, pelan tapi pasti. Lao Zi melihat ini jauh sebelum kita lahir. Ia tidak menyebutnya dengan istilah modern, tapi ia memahami akarnya, bahwa ketika nilai diri bergantung pada pandangan orang lain, maka hidup tidak lagi menjadi milik kita. Dan mungkin itu yang paling berbahaya. Karena kamu bisa terlihat hidup di mata dunia, tapi sebenarnya perlahan hilang dari dirimu sendiri. Ada satu kesalahan yang sering tidak kita sadari, tapi diam-diam menghancurkan kita dari dalam. Kesalahan itu terlihat sepele, terlalu banyak bicara tentang rencana, terlalu cepat membagikan ambisi, terlalu ingin dilihat sebelum benar-benar jadi. Di zaman sekarang, ini terasa normal. Kamu punya tujuan, lalu kamu ceritakan ke orang lain. Kamu punya mimpi, lalu kamu unggah ke media sosial. Kamu ingin berubah, lalu kamu umumkan ke dunia. Dan setiap kali kamu melakukan itu, ada satu hal yang terjadi di dalam otakmu. Kamu merasa senang. Seolah-olah kamu sudah melangkah jauh. Seolah-olah kamu sudah hampir sampai. Padahal kenyataannya, kamu belum mulai. Fenomena ini bukan sekedar kebiasaan. Ini adalah jebakan. Otakmu tidak bisa membedakan antara pencapaian nyata dan pengakuan sosial. Ketika kamu mendapat respons, pujian, atau perhatian, tubuhmu melepaskan rasa puas.
Dopamin itu membuatmu merasa sudah melakukan sesuatu yang berarti. Dan disitulah masalahnya, karena rasa puas itu datang terlalu cepat. Akibatnya, dorongan untuk benar-benar bekerja menjadi lebih lemah. Kamu sudah merasa cukup, padahal kamu belum melakukan apa-apa. Kamu sudah merasa maju, padahal kamu masih di tempat yang sama. Ini bukan motivasi, ini sabotase. Jika ditarik ke masa lalu, pola ini sudah terlihat sejak zaman dinasti Zhou. Para penguasa saling memamerkan kekuatan. Mereka menunjukkan pasukan, kekayaan, dan kemenangan. Mereka ingin dunia tahu siapa yang paling hebat. Tapi, tanpa sadar, mereka sedang membuka diri. Semakin mereka menunjukkan kekuatan, semakin jelas kelemahan mereka. Semakin mereka ingin terlihat besar, semakin banyak mata yang mengawasi, menilai, dan menunggu celah. Dan celah itu selalu ada. Pengkhianatan muncul dari iri, serangan datang dari perhatian, kejatuhan dimulai dari kesombongan. Lao Tse melihat ini dengan sangat jernih. Ia memahami bahwa orang yang terlalu terang justru paling mudah diserang. Seperti seseorang yang berjalan di hutan gelap sambil membawa obor besar. Ia memang bisa melihat lebih jelas. Tapi di saat yang sama, semua orang juga bisa melihatnya. Dan dalam kegelapan, terlihat adalah kelemahan. Hal yang sama terjadi hari ini. Kamu berbagi rencana, lalu orang lain mulai membandingkan. Kamu menunjukkan ambisi, lalu muncul tekanan. Kamu membuka arah hidupmu, lalu tanpa sadar, kamu memberi ruang bagi keraguan, komentar, bahkan energi negatif dari orang lain. Tidak semua orang yang melihatmu ingin kamu berhasil. Sebagian hanya menunggu kapan kamu gagal. Dan yang lebih berbahaya, kamu sendiri mulai kehilangan fokus. Energi yang seharusnya kamu gunakan untuk bergerak, habis untuk berbicara. Fokus yang seharusnya kamu arahkan ke proses, berubah menjadi kebutuhan untuk terlihat konsisten di mata orang lain. Akhirnya kamu sibuk menjaga citra, bukan membangun hasil. Itulah kenapa kesombongan disebut sebagai strategi bunuh diri yang paling halus. Ia tidak langsung menghancurkanmu. Ia membuatmu merasa kuat, lalu perlahan melemahkanmu dari dalam. Ia membuatmu merasa sudah di depan, padahal kamu bahkan belum benar-benar berjalan. Dan ketika realitas datang, kamu tidak siap. Di alam, tidak semua yang berisik itu berbahaya. Justru sebaliknya, yang paling mematikan seringkali datang tanpa suara. Singa mungkin mengaum untuk menunjukkan wilayahnya, tapi itu bukan saat ia membunuh. Ia diam ketika berburu. Ia merendah, menghilang di antara bayangan, dan menyerang ketika mangsanya tidak siap. Hal yang sama berlaku pada ular berbisa. Ia tidak memberi peringatan panjang, tidak ada pengumuman, tidak ada ancaman. Ia hanya diam, menunggu, lalu satu gigitan kecil cukup untuk mengakhiri segalanya. Dari pengamatan sederhana seperti ini, Lao Tse melihat pola yang jauh lebih dalam. Ia memahami bahwa kekuatan sejati tidak pernah butuh panggung. Ia tidak perlu validasi. Ia tidak mencari perhatian. Kekuatan sejati hanya bekerja, bergerak, dan menunggu waktu yang tepat. Konsep ini dikenal dalam Taoism sebagai Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi bergerak tanpa kegaduhan, tanpa dorongan ego, tanpa kebutuhan untuk dilihat. Air adalah contoh paling sederhana. Air tidak pernah berteriak meminta jalan. Ia tidak melawan batu dengan keras. Ia tidak memaksa arah, tapi ia selalu menemukan celah. Ia turun ke tempat paling rendah, mengisi ruang yang diabaikan, dan terus bergerak tanpa henti. Kelihatannya lemah, tapi coba bendung air itu. Coba tahan alirannya. Dalam diam, tekanan akan terkumpul. Sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa peringatan, ia akan menghancurkan apapun yang menghalanginya. Batu retak, beton pecah. Semua runtuh oleh sesuatu yang terlihat lembut. Disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan pada seberapa keras kamu terlihat, tapi seberapa konsisten kamu bergerak. Bukan pada seberapa sering kamu bicara, tapi seberapa dalam kamu bekerja. Masalahnya, manusia jarang belajar dari alam.
Kita diajarkan untuk terlihat, untuk menunjukkan progres, untuk membuktikan diri. Kita merasa jika kita tidak berbicara, kita tidak dianggap. Jika kita tidak menunjukkan, kita tertinggal. Padahal dalam banyak hal justru sebaliknya. Semakin banyak kamu bicara, semakin banyak energi yang terbuang. Semakin sering kamu menunjukkan, semakin besar distraksi yang datang. Dan semakin kamu mencari perhatian, semakin jauh kamu dari fokus yang sebenarnya. Orang yang berisik sering terlihat kuat, tapi sebenarnya rapuh. Mereka butuh pengakuan untuk menjaga citra. Mereka butuh respon untuk merasa berarti. Tanpa itu, mereka mulai goyah. Sementara itu, orang yang tenang bergerak tanpa terlihat. Mereka tidak sibuk membuktikan diri. Mereka sibuk membangun diri. Mereka tidak mencari perhatian. Mereka menciptakan hasil. Dan ketika hasil itu muncul, dunia baru menyadari keberadaan mereka. Terlambat untuk meremehkan, terlambat untuk menghalangi, karena semua sudah terjadi. Itulah kenapa predator paling mematikan tidak pernah bersuara. Ia tidak perlu memperingatkan, ia tidak perlu menjelaskan. Ia hanya perlu satu momen yang tepat. Dan dalam hidup, mungkin kamu tidak perlu menjadi yang paling keras, tidak perlu menjadi yang paling terlihat, tidak perlu menjadi yang paling dibicarakan. Cukup jadi yang paling konsisten dalam diam. Karena pada akhirnya, dunia tidak benar-benar peduli siapa yang paling berisik. Dunia hanya akan mengingat siapa yang benar-benar menghasilkan sesuatu. Ketika sebuah sistem mulai runtuh, satu hal selalu terjadi. Semua orang tiba-tiba ingin berkuasa. Mereka yang sebelumnya diam, mulai berbicara. Mereka yang sebelumnya biasa saja, mulai menunjukkan ambisi. Dan mereka yang haus kendali, mulai melakukan apapun untuk mendapatkannya. Di masa runtuhnya dinasti Zhou, situasi seperti ini bukan hal baru. Para bangsawan, jenderal, dan politisi saling menjatuhkan. Mereka berebut kekuasaan atas sesuatu yang sebenarnya sudah retak dari dalam. Negara mulai kehilangan arah, hukum mulai kehilangan wibawa, dan kepercayaan mulai hancur perlahan. Tapi yang menarik bukanlah kekacauannya. Yang menarik adalah bagaimana manusia merespons kekacauan itu. Semakin dunia tidak stabil, semakin banyak orang ingin terlihat mengendalikan keadaan. Mereka berbicara lebih keras, bertindak lebih agresif, dan berusaha meyakinkan semua orang bahwa merekalah solusi. Padahal seringkali mereka hanya bagian dari masalah itu sendiri. Di tengah semua itu, ada satu sosok yang memilih jalan berbeda. Lao Tzu. Ia tidak ikut berdebat. Ia tidak mencoba memperbaiki sistem yang sudah rusak. Ia tidak berusaha membuktikan bahwa dirinya paling bijak. Ia hanya melihat dan memahami satu hal sederhana. Permainan itu tidak layak dimenangkan. Bayangkan sebuah papan catur yang terbakar. Semua pemain masih sibuk memikirkan langkah terbaik, saling menjatuhkan bidak, dan merencanakan kemenangan. Tapi tidak ada yang sadar bahwa papan itu sendiri sedang hancur. Apa gunanya menang jika permainan itu sendiri akan segera berakhir? Lao Tzu tidak tertarik menjadi pemenang dalam permainan seperti itu. Ia memilih keluar. Ia meninggalkan pusat kekuasaan, meninggalkan keramaian, meninggalkan ambisi yang menghabiskan energi banyak orang. Dalam cerita yang diwariskan, ia pergi dengan sederhana, menunggang seekor kerbau, menjauh dari hiruk-pikuk dunia yang sibuk menghancurkan dirinya sendiri. Bagi banyak orang, itu terlihat seperti kekalahan, meninggalkan kesempatan, menolak pengaruh, tidak memanfaatkan situasi. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk kemenangan yang tidak semua orang pahami, karena tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Tidak semua perdebatan perlu dimenangkan, dan tidak semua sistem bisa diperbaiki dari dalam. Terkadang, pilihan paling cerdas bukanlah bertahan atau menyerang, tapi mundur dengan sadar. Bukan karena tidak mampu, tapi karena memahami bahwa energi kita lebih berharga daripada permainan itu sendiri. Lao Tzu tidak menyelamatkan dunia saat itu, tapi ia menyelamatkan dirinya. Dan mungkin itu jauh lebih penting. Karena dalam dunia yang kacau, kemampuan untuk menjaga kewarasan adalah bentuk kekuatan yang paling langka. Dan orang yang berani keluar dari papan catur adalah satu-satunya yang benar-benar bebas. Tidak semua kemenangan diumumkan dengan sorak-sorai. Tidak semua pencapaian disaksikan banyak orang. Beberapa hal paling besar dalam sejarah justru lahir dalam kesunyian. Tanpa panggung, tanpa tepuk tangan, tanpa kebutuhan untuk diakui. Di sebuah perbatasan sepi di wilayah barat Tiongkok, saat dunia sibuk dengan perebutan kekuasaan, Lao Tzu berhenti untuk terakhir kalinya. Ia tidak membawa pasukan, tidak membawa harta, dan tidak membawa ambisi.
ia hanya membawa pemahaman. Seorang penjaga gerbang mengenalinya. Ia tahu bahwa orang yang berdiri di hadapannya bukan orang biasa. Ia meminta satu hal sederhana. Tuliskan apa yang kamu pahami sebelum kamu pergi. Permintaan itu tidak datang dari dunia yang ramai. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi besar. Hanya permintaan tenang di tempat yang hampir dilupakan. Dan disitulah Laozi menulis sesuatu yang akan bertahan jauh lebih lama daripada kerajaan manapun. Sebuah teks yang kemudian dikenal sebagai Tao Te Ching. Tidak panjang, tidak rumit, tidak dibuat untuk mengesankan siapapun. Hanya kumpulan pemikiran sederhana tentang bagaimana hidup seharusnya dijalani. Ia tidak menulis untuk menjadi terkenal. Ia tidak menulis untuk membuktikan dirinya benar. Ia bahkan tidak menunggu pengakuan. Setelah selesai, ia pergi. Tanpa pidato, tanpa perayaan, tanpa memastikan siapa yang akan membacanya. Ia hanya menghilang begitu saja. Dan disitulah letak sesuatu yang jarang dipahami. Ia tidak sedang mencari kemenangan. Ia hanya melakukan apa yang perlu dilakukan, lalu melepaskannya. Waktu berlalu. Ratusan tahun berubah menjadi ribuan. Dinasti yang dulu penuh ambisi runtuh satu persatu. Istana megah yang dibangun dengan kekuatan dan darah perlahan hancur, menjadi sisa-sisa yang hanya bisa dilihat sebagai sejarah. Nama-nama besar yang dulu ditakuti kini hanya menjadi catatan yang dibaca sekilas. Namun tulisan Laozi tetap ada. Tidak dengan suara keras, tapi dengan pengaruh yang pelan dan dalam. Ia tidak memaksa orang untuk percaya. Ia tidak memerintah, ia tidak mengendalikan. Tapi pemikirannya terus hidup, dipelajari dan dipahami oleh generasi yang bahkan tidak pernah ia kenal. Itulah bentuk kemenangan yang berbeda. Bukan kemenangan yang terlihat cepat, tapi yang bertahan lama. Bukan kemenangan yang bergantung pada perhatian, tapi yang berdiri sendiri tanpa perlu dibuktikan. Di dunia modern, kita sering terjebak pada hasil yang instan. Kita ingin dilihat sekarang, diakui sekarang, berhasil sekarang. Kita mengukur nilai dari seberapa cepat respon datang. Padahal tidak semua hal besar bekerja seperti itu. Beberapa hal membutuhkan waktu. Beberapa hal tumbuh dalam diam. Beberapa hal baru terasa nilainya jauh setelah kita tidak lagi ada di sana. Laozi tidak pernah melihat dampak penuh dari apa yang ia tulis, tapi itu tidak menghentikannya untuk menulis. Karena ia tidak bekerja untuk perhatian. Ia bekerja untuk kebenaran yang ia pahami. Dan mungkin disitulah letak pelajaran yang paling sederhana, tapi paling sulit dijalani. Bahwa apa yang kamu lakukan tidak selalu harus dilihat sekarang. Tidak selalu harus dihargai hari ini. Karena jika sesuatu itu benar-benar bernilai, waktu akan membuktikannya tanpa perlu kamu teriak. Sekarang, berhenti sebentar. Lupakan Laozi, lupakan sejarah. Lihat hidupmu. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang benar-benar berarti tanpa merasa perlu menunjukkannya ke siapapun? Bukan di story, bukan di status, bukan untuk dilihat. Benar-benar diam. Kalau kamu sulit mengingatnya, itu jawabannya. Kita hidup di dunia yang membuat segalanya jadi pertunjukan. Bahkan hal paling pribadi pun berubah jadi konten. Kamu tidak lagi makan untuk menikmati, tapi untuk difoto. Kamu tidak lagi bekerja untuk berkembang, tapi untuk terlihat sibuk. Kamu tidak lagi hidup, kamu tampil. Dan yang lebih parah, kamu menikmatinya. Setiap notifikasi, setiap like, setiap komentar kecil, memberi rasa puas sesaat. Seolah-olah kamu sedang bergerak maju. Seolah-olah kamu sedang jadi seseorang. Padahal, itu hanya ilusi. Kamu tidak sedang tumbuh, kamu hanya sedang terlihat. Dan tanpa sadar, kamu mulai kecanduan. Kamu mulai melakukan sesuatu bukan karena itu penting, tapi karena itu bisa dilihat. Kamu mulai memilih jalan bukan karena itu benar, tapi karena mendapat respon. Kamu mulai mengukur hidupmu bukan dari ketenangan, tapi dari perhatian. Di titik ini, kamu bukan lagi mengendalikan hidupmu. Kamu dikendalikan. Setiap keputusan kecilmu dipengaruhi oleh bagaimana orang lain akan melihatnya. Kamu berpakaian untuk dilihat, kamu bekerja untuk diakui, kamu bahkan beristirahat dengan rasa bersalah karena tidak ada yang bisa kamu pamerkan. Dan lucunya, kamu menyebut ini kebebasan. Ini bukan kebebasan. Ini perbudakan dengan bentuk yang lebih halus. Tidak ada rantai di tanganmu, tapi kamu tetap terikat. Tidak ada yang memaksamu, tapi kamu tetap tunduk. Kamu menjadi budak dari ekspektasi yang kamu bangun sendiri. Laozi sudah melihat ini sejak lama. Ia tidak menyebut media sosial, tapi ia memahami sifat manusia. Bahwa ketika hidup bergantung pada pengakuan, maka kamu tidak akan pernah merasa cukup. Karena selalu ada yang lebih.
Karena selalu ada yang lebih terlihat, selalu ada yang lebih dipuji, dan kamu akan terus berlari tanpa pernah sampai. Sekarang jujur saja, berapa banyak yang kamu lakukan hanya agar orang lain melihat? Berapa banyak yang kamu kejar hanya agar tidak tertinggal? Dan berapa banyak dari itu semua yang benar-benar kamu inginkan? Kalau kamu berhenti sebentar, benar-benar diam, kamu akan mulai sadar sesuatu yang tidak nyaman. Sebagian besar hidupmu bukan milikmu, itu milik penilaian orang lain. Dan selama kamu masih hidup seperti itu, kamu tidak akan pernah tenang. Solusinya tidak rumit, tapi menyakitkan. Berhenti pamer, berhenti bicara terlalu banyak, berhenti mencari validasi. Kerja diam-diam, gagal diam-diam, bangun hidupmu tanpa perlu penonton. Biarkan orang lain meremehkanmu. Biarkan mereka mengira kamu tidak melakukan apa-apa. Karena saat kamu berhenti bermain di panggung itu, kamu akhirnya bebas. Dan ketika hasil itu datang nanti, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Karena hidupmu sendiri sudah jadi jawabannya.